Cerita diawali dengan memperlihatkan umat manusia yang hidup damai di dunia ini. Semuanya terlihat normal dan aman-aman saja, sampai beberapa manusia yang menganggap dirinya pintar dan visioner bersatu untuk menciptakan sebuah teknologi baru bernama AI, singkatan dari Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan, di mana orang-orang pintar ini sudah melakukan kesalahan besar ketika teknologi ciptaan mereka kebablasan alias tidak bisa lagi dikendalikan, sehingga ketika si kecerdasan buatan ini menganggap manusia hanya menjadi ras perusak dan ras mengkorup uang rakyat, maka si kecerdasan buatan ini mulai berpikir dan berevolusi untuk memperbaikinya dengan cara melepaskan semua nuklir yang ada di dunia ini, sehingga membuat 3 miliar manusia tewas dalam seketika. Kisah akan berfokus pada seorang anak laki-laki yang bernama Kyle Reese yang lahir tepat setelah dunia mengalami kehancuran, di mana Kyle harus bertahan hidup dari ganasnya si kecerdasan buatan yang dinamai dengan Skynet yang menciptakan pasukan robot bernama Terminator untuk menghabisi manusia-manusia yang masih tersisa. Captured and put into camps for extermination. Saat itulah Kyle seolah mendapat harapan untuk hidup ketika seorang pejuang bernama John Connor yang menyelamatkannya dari satu Terminator yang ketika Kyle dewasa dia dijadikan tangan kanan si John yang dianggap sebagai sosok panutan dan pahlawan yang digadang-gadang akan mampu menghancurkan Skynet untuk selamanya. Setelah bertahun-tahun menyusun rencana dan melakukan penyerangan di berbagai titik, John dan pasukan akhirnya berhasil mencapai markas pusat Skynet, di mana terjadi peperangan besar-besaran antara umat manusia yang masih tersisa dengan para robot penghancur yang ada di lokasi tersebut. Sadar jika dirinya akan kalah, Skynet pun sudah menyiapkan sebuah alat pamungkas berupa mesin waktu atau alat yang bisa membawa seseorang ke masa lalu, di mana Skynet mengirim satu Terminator dengan bentuk fisik mirip seperti binaragawan dengan wajah persis seperti Arnold. Tepat saat si Terminator sukses dikirim ke masa lalu, John Connor dan pasukannya pun berhasil menghancurkan pusat Skynet, sehingga masa-masa kejayaan para mesin pun akhirnya berakhir. Namun alangkah terkejutnya mereka semua saat baru menyadari tentang keberadaan mesin waktu di pusat Skynet tersebut, yang hal ini tentu saja akan menjadi masalah baru untuk mereka semua. We'll need 15 minutes to ready the machine. Setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya diketahui jika Skynet mengirim satu Terminatornya ke tahun 1984, tahun di mana John Connor belum lahir dan ibunya masih perawan, sehingga bisa diambil kesimpulan jika Terminator tersebut mendapat tugas untuk membunuh ibunya si John, karena jika ibunya John mati, maka John tidak akan lahir. Jika John tidak ada, maka Skynet akan tetap berjaya. No weapons? We've measured the magnet. Maka dari itu John Connor pun meminta satu sukarelawan untuk dikirim ke masa lalu demi mencegah si Terminator membunuh ibunya. Yang dari sekian banyak anak buahnya, John memilih Kyle Reese untuk pergi ke sana karena hanya Kyle lah yang paling dekat dan paling mengenal John dibandingkan dengan yang lain. Detik-detik keberangkatannya, Kyle diharuskan berbulu tuna alias tidak mengenakan pakaian selai pun dikarenakan akan mengganggu proses ekstraksi yang ketika mesin waktu sudah dinyalakan dan siap untuk diberangkatkan, Kyle sempat melihat John ditangkap oleh satu Terminator dan entah apa nasib dia selanjutnya. Kyle pun berhasil tiba di tahun 1984 dengan selamat dan tentu saja tanpa selai benang pun. Sementara si Terminator terlihat mendarat di tempat lain tepat saat ada 3 pemuda punk sedang nongkrong dan diminta untuk melepaskan bagian mereka. Tetapi dan iya, muncullah Terminator baik yang sudah lebih dulu tiba di sana, di mana terjadi pertarungan antar sesama robot penghancur yang membuat fasilitas umum mengalami rusak parah. Karena Terminator muda merupakan robot generasi terbaru, Terminator tua pun mengalami kekalahan ketika dia harus menyungsruk pada pagar pembatas yang tak lama kemudian muncullah seorang gadis muda yang membawa seperangkat senjata api laras panjang dan menembak si Terminator muda tepat di dadanya.
Kembali pada Kyle yang baru saja mencuri celana milik seorang pengemis, di mana seorang polisi tiba-tiba saja mengejarnya sampai ke gang sempit yang di situ Kyle sempat olohok atau terkejut saat baru menyadari jika yang ada di hadapannya bukanlah polisi asli melainkan seorang Terminator. Dan ya, polisi ini adalah varian Terminator yang disebut sebagai T-1000 alias robot yang terbuat dari logam cair. Kyle pun lari ke toko baju tepat saat ada dua petugas polisi sungguhan berusaha menangkapnya karena dianggap membuat keonaran yang ketika bapak-bapak ini akan membawanya ke kantor, tiba-tiba beruntung satu petugas polisi berhasil diselamatkan dan mau kooperatif saat dimintai untuk melepaskan borgolnya yang ketika Kyle tidak punya ide untuk mencari jalan keluar, muncullah semua mobil pemadam yang menerobos masuk ke dalam toko dan membuat T-1000 terpental cukup jauh. Ternyata yang ada di sampingnya saat ini tiada lain adalah ibunya si John, yakni Sarah Connor yang belum juga soknya mereda. Kyle kembali dikejutkan oleh kemunculan si Terminator tua, sehingga Kyle yang refleks pun sekonyong-konyong menembaknya hingga mengakibatkan mobil mereka mengalami oleng. Terminator tua ini pun terpaksa membuat Kyle pingsan supaya tidak merepotkan yang ketika sudah siuman Sarah langsung menjelaskan jika Terminator yang satu ini adalah Terminator yang baik yang dikirim untuk melindunginya, bahkan Sarah memberikannya nama si kakek atau kakek agar orang sekitar tidak curiga. Tak hanya itu, kakek juga mengalami penuaan persis seperti manusia biasanya, yang hal itu terjadi berkat kulit sintetis yang melapisi tubuh mesinnya. Bahkan Sarah sudah mengajari si kakek beberapa hal kebiasaan manusia untuk membuatnya bisa berbaur dengan lingkungan sekitar. Nice to meet you. Tak diduga, T-1000 sempat menempelkan potongan tubuhnya untuk menyamar menjadi tulak pantau sehingga dia berhasil melacak arah mereka semua pergi Dan iya, Kyle berhasil menghancurkan mobilnya sehingga mereka bisa menghindar untuk sementara waktu, tetapi tetap T-1000 tidak akan mati hanya dengan ledakan biasa saja. Kakek dan Sarah pun membawa Kyle ke sebuah gedung kosong yang cukup terbuka, yang itu sempat mendapat pertentangan dari Kyle yang merasa bahwa lokasi ini terlalu mudah untuk ketahuan dan baru saja dibahas, T-1000 sudah muncul untuk membunuh mereka. Kali ini si kakek tak bisa banyak membantu setelah T-1000 menancapkannya pada dinding pun sama dengan Sarah yang kabur entah kemana, sehingga Kyle harus mampu bertahan sendirian ketika T-1000 membangkitkan si Terminator dan pada akhirnya Kyle berhasil membunuh si Terminator menggunakan senjata laras panjang yang dibawa oleh Sarah, sementara Sarah sendiri malah terlihat berada di ruangan lain dengan banyak pipa-pipa saluran air di atasnya. Dan sungguh betapa bingungnya Sarah ketika dia didatangi oleh dua Kyle secara bersamaan, yang salah satunya pastilah T-1000 yang sedang melakukan penyamaran. You gotta help me. I'm hurt. Dan ya, Sarah pun melakukan spekulasi yang cukup berani dengan menembak kaki dari salah satu Kyle yang ada, dan hebatnya dia bisa menembaknya dengan benar yang mana Kyle yang palsu, dan tiba-tiba rupanya Sarah dan si kakek sudah mempersiapkan suatu jebakan berupa cairan keras yang dapat menumpukan logam cair, sehingga riwayat T-1000 akhirnya tamat untuk selamanya. Tak hanya itu saja kejutannya, Sarah dan kakek rupanya sudah lama membuat mesin waktu dari alat seadanya, di mana mesin itu tidak akan berfungsi tanpa adanya chip dari masa depan yang dalam hal ini terdapat pada kepala si Terminator muda yang sudah mereka kalahkan. Into the future. Rencananya mereka akan pergi ke tahun 2017, lebih tepatnya bulan Oktober tahun 17, tahun di mana Skynet masih berupa program dan software yang bernama Genesis, sehingga tujuan mereka pergi ke sana adalah untuk menghancurkan Genesis yang nantinya akan berevolusi menjadi kecerdasan buatan paling jahat yang pernah ada alias Skynet.
Karena si kakek adalah mesin, tentu saja dia tidak bisa ikut bersama mereka berdua dikarenakan akan mengganggu proses ekstraksi dan medan kuantum, sehingga beliau lebih memilih untuk menunggu tahu dirinya tidak akan pernah mati hanya karena masalah waktu dan usia. Ketika mereka berdua sedang menanggalkan semua pakaian, di situ Kyle bercerita sedikit tentang sosok John Connor yang dianggap sebagai pahlawan penyelamat umat manusia. Semua orang rela mati untuknya, rela berjuang demi dirinya. Saking hebat dan luar biasanya perjuangan John Connor untuk seluruh umat manusia atau ras manusia yang masih tersisa. Yang cerita tersebut jelas membuat Sarah, sang ibu, merasa bangga bisa melahirkan seorang anak yang akan menjadi legenda. Tiba saatnya keberangkatan, keduanya pun mulai naik ke atas mesin waktu yang dengan posisi saling berpelukan satu sama lain dan tak adanya benang pembatas. Si kakek pun langsung menyalakan mesinnya dan mereka pun mendarat tepat di tengah jalan tol pada tahun 2017, di mana kepolisian langsung datang untuk mengamankan mereka berdua, yang mana dari kejauhan terlihat si kakek sudah menunggu kemunculan keduanya. Namun yang menarik perhatian kita adalah fisiknya terlihat menua seperti manusia pada umumnya, yang sekali lagi hal itu terjadi berkat kulit dan rambut sintetisnya yang dapat menyesuaikan diri dengan waktu dan usia normal manusia. Sementara itu, mari saya perkenalkan Anda dengan seorang detektif kepolisian bernama O'Brien. Kita panggil saja si detektif yang sedang membujuk dua agen FBI agar mengizinkannya bertemu dengan Kyle dan Sarah. Entah siapa si detektif ini, tetapi beliau sedikit bisa memahami tentang apa yang terjadi. Bahkan nampak sudah mengenal Kyle dan Sarah sebelumnya. Sarah dan Kyle sendiri sedang terlihat mendapat perawatan di ruangan medis, di mana Sarah tak sengaja mendengar kata Genesis keluar dari mulut seorang perawat yang kebetulan sedang melakukan panggilan telepon, yang pada akhirnya diketahui jika Genesis adalah suatu sistem operasi yang dapat menghubungkan seluruh alat komunikasi dan teknologi kepada satu server, yakni K11 buatan, dengan tujuan untuk mempermudah aktivitas dan kebutuhan manusia, sehingga terungkaplah bahwa Genesis adalah awal terciptanya Skynet, sekaligus awal dari kehancuran peradaban manusia. Genesis is an operating system? Tak lama, muncullah dua agen FBI beserta si detektif yang akhirnya diketahui jika si detektif ini adalah si petugas polisi yang sempat Kyle tolong 30 tahun lalu ketika berada di toko baju, di mana si detektif percaya jika mereka berdua adalah para penjelajah waktu yang datang untuk suatu tujuan tertentu. Yang pada saat Kyle dan Sarah mulai berdebat dan saling menyalahkan satu sama lain, tiba-tiba saja Kyle berhasil berlebihan, yang hal itu merupakan bagian dari triknya untuk bisa membuka borgol mereka berdua. Setelah si detektif dan dua agen FBI pergi, muncullah seseorang yang tak disangka-sangka kedatangannya, dan tebak siapa dia? Ya, ternyata itu adalah John Connor yang entah bagaimana caranya dia bisa berada di tahun ini, dan sungguh suatu momen yang mengharukan ketika Sarah bisa bertemu dengan putranya yang usianya jauh lebih tua, padahal bahkan dia belum dilahirkan acan, belum dibikin acan, ya tanpa menjelaskan apa-apa, John langsung melumpuhkan dua petugas yang sedang berjaga untuk membawa mereka berdua kabur dari tempat ini. Saat tinggal lari itulah, Sarah yang curiga pun meminta John untuk menceritakan sesuatu yang bisa membuktikan bahwa dia adalah John Connor yang asli, yang karena John sangat mengerti kecurigaan ibunya, ia pun menceritakan sesuatu yang hanya Sarah seoranglah yang tahu. Did you bring anyone with you? Tepat di saat bersamaan, si kakek terlihat baru saja muncul dengan membawa boneka besar, di mana ia langsung masuk ke ruangan CCTV tepat saat seseorang penjaga sedang main TikTok dan All the time. Go try the nurse's Kyle, Sarah, dan John sendiri terlihat sudah berada di parkiran menuju pintu keluar. Namun situasi tiba-tiba menjadi hening tak kala John memanggil Kyle dengan sebutan ayah, yang hal itu tentu saja membuat Kyle menjadi kebingungan, yang pada akhirnya terungkaplah jika Sarah dan Kyle adalah orang tua dari John Connor. Dad? John sebenarnya sudah mengetahui hal ini sejak lama, tetapi sengaja tidak memberitahu Kyle untuk menghindari risiko berubahnya masa depan atau masa lalu, yang ketika Kyle masih belum bisa percaya dengan semua ini, tiba-tiba
Iya, entah apa alasan si kakek menembak si John, tetapi ketika Kyle dan Sarah mengancam tindakannya, tiba-tiba saja darah John berubah menjadi hitam dan masuk kembali ke dalam tubuhnya, hingga bisa disimpulkan bahwa John yang kita lihat saat ini bukanlah John yang sama seperti yang kita lihat tadi di awal. Faktanya, tepat saat Kyle berada dalam mesin waktu, kita sempat melihat si John ditangkap oleh satu Terminator yang ternyata itu bukanlah Terminator melainkan Skynet alias kecerdasan buatan yang bermaksud untuk merubah John menjadi manusia generasi terbaru yang tak terkalahkan, sehingga tujuan John menemui Sarah dan Kyle adalah untuk mengajak mereka berdua, kedua orang tuanya, untuk ikut bergabung dengan Skynet demi menciptakan masa depan yang lebih gemilang. I'm Skynet. A future. Ingatan dan tubuh John mungkin masih sama, tetapi jiwa dan cara berpikirnya sudah berbeda akibat pengaruh dari nano mesin yang sekarang mendominasi seluruh tubuh dan otaknya, sehingga Kyle dan Sarah tidak memiliki pilihan lain selain harus membunuh putra mereka sendiri. Together. Dan ya, terjadi pertarungan antara Terminator Karatan melawan Terminator 3000 atau disingkat T-3000 alias John Connor yang karena tubuhnya terdiri atas miliaran nano mesin yang bersifat magnetik dan dibuat lebih tahan banting, John pun bisa dengan mudah menahan setiap serangan dari si kakek yang performanya sudah semakin menurun. Tak ingin membiarkan si kakek berjuang sendirian, Sarah dan Kyle pun mencoba membantunya dengan cara menyalakan mesin MRI dan memaksimalkan daya magnetiknya sehingga karena tubuh John sepenuhnya sudah menjadi nano mesin yang bersifat magnetik, maka kelemahan terberatnya adalah medan magnet yang punya daya tarik cukup kuat, dan itu ada pada mesin MRI yang membuat si John kesulitan untuk bergerak. Yang meski Kyle merasa simpati kepada putranya sendiri, namun dia tidak punya pilihan lain selain membuat John tetap berada di sana. Di perjalanan menuju markas rahasia, Sarah dan Kyle yang masih ingin John bisa kembali normal pun menanyakan tentang apakah ada cara untuk mengobatinya, di mana si kakek langsung menjawab tidak, karena seluruh tubuh John telah diganti sampai ke tingkat sel, sehingga sangat mustahil untuk membuat si John kembali seperti semula. Keesokan harinya John terlihat berada di gedung pusat Skynet yang saat ini masih bernama Genesis. Faktanya John sudah berada di sini sejak tahun 2014 alias 3 tahun yang lalu, di mana Skynet di masa depan sengaja mengirim John ke tahun 2014 supaya dia bisa membantu para ilmuwan membangun Skynet alias memastikan bahwa dunia akan hancur seperti yang kita lihat di awal. "21 jam sebelum Skynet meluncurkan misilnya, Kyle dan kawan-kawan terlihat tiba di sebuah tempat rahasia milik si kakek yang selama 30 tahun ini dia bangun sendiri, yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam senjata mulai dari yang ringan sampai yang berat, semuanya ada, dan tentu saja semua ini beliau persiapkan untuk menghadapi antek-anteknya Skynet seperti T-1000 yang 30 tahun lalu sudah mereka kalahkan. I guess the long Si kakek pun menyadari dan menjelaskan bahwa senjata-senjata ini memang tidak akan cukup untuk membunuh si John, tetapi setidaknya bisa untuk memperlambat pergerakannya, sehingga si kakek pun sengaja pergi keluar untuk menumbangkan tiang toa, lantas diambillah magnet-magnet yang ada di dalamnya, agar bisa digunakan menjadi alat yang ampuh untuk membuat si John kewalahan. It wasn't all about it. Tak lama, muncullah si John yang ternyata sudah mengetahui tentang tempat ini berkat memori lamanya ketika Sarah menceritakan tentang lokasinya, di mana kalian masih berharap atas kesembuhan si John pun terus berteriak memotivasinya agar kuat melawan hawa nafsunya, yang karena hal itu mustahil terjadi, Sarah langsung menembak si John hingga menimbulkan ledakan. Menggunakan bus sekolah, Kyle dan kawan-kawan pun kabur secepat mungkin dari si John yang masih saja bertahan hidup dari ledakan sebesar itu, yang ketika mereka akan keluar dari terowongan, tiba-tiba
John akhirnya berhasil naplay di bus tersebut yang ketika mereka sedang mencari posisinya, John dengan cepat menarik si kakek jatuh dari bus hingga mendarat tepat di mobil belakang. Nice to see you. Selanjutnya John perlahan menyabotase bus sekolah ini dimulai dengan merusak lem lalu mematahkan besi penggeraknya hingga membuat bos ini mengalami double front slip yang cukup epic. Detik-detik menegangkan pun terjadi ketika Kyle dan Sarah harus secepatnya naik ke atas sebelum bus yang jatuh dari jembatan. Yang hal itu semakin dipersulit oleh kemunculan si John yang masih saja memburu mereka berdua yang tepat saat si kakek datang dan menahan busnya. Kyle dengan cepat mengambil senjata magnet yang langsung membuat si John tak berdaya. Kyle, Sarah, dan kakek pun harus menjalani interogasi dari kepolisian di mana si detektif membawa seorang bocah bersama kedua orang tuanya untuk diperlihatkan dengan sosok Kyle Reese yang memiliki nama yang sama persis dengan nama bocah tersebut. Faktanya, bocah ini adalah Kyle ketika masih kecil, sehingga tidak heran jika si bocah dan kedua orang tuanya nampak tidak asing ketika melihat wajah atau sosok dari si Kyle Reese dewasa ini. Si kakek sendiri diinterogasi di ruangan yang berbeda, di mana dia tiba-tiba bangun dari kursinya ketika merasa ada John karena di ruangan tersebut dan... Si detektif yang tertembak di bagian lengan pun harus melepaskan Sarah dari borgolnya yang ketika mereka akan pergi, Sarah sempat mendengar seorang ibu memanggil nama Kyle pada seorang bocah hingga Sarah bisa langsung menyadari jika bocah itu adalah Kyle alias suaminya ketika masih kecil yang alhasil Sarah pun memutuskan untuk membantu mereka keluar terlebih dahulu. Kyle, get back here! Nice to see you. Dengan bantuan Pak Detektif, mereka bertiga pun diizinkan menggunakan helikopter untuk ke markas Skynet, di mana John lagi-lagi muncul di waktu yang sangat tepat sehingga mereka harus secepatnya pergi dari tempat tersebut. Karena John sulit dihentikan, si kakek terpaksa menggunakan tubuhnya sendiri sebagai senjata sehingga... John tiba di Skynet lebih dulu dan langsung membunuh security itu untuk melenyapkan saksi. Yang tak lama muncullah Sarah dan Kyle yang langsung disambut oleh Skynet dalam bentuk logam anak kecil yang ketika si John akan membunuh mereka berdua, tiba-tiba... I'm becoming Skynet. Waktu yang tersisa hanya tinggal 11 menit lagi sebelum Skynet diunggah ke seluruh dunia, sehingga mereka harus secepatnya meredakan tempat ini menggunakan produk detonator, di mana John lagi-lagi muncul di waktu yang tidak tepat yang alhasil terjadilah pertarungan kedua antar si kakek dan si John yang kali ini tensi pertarungannya akan semakin sengit. Kali ini John benar-benar memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya sampai-sampai si kakek kehilangan tangan kirinya, bahkan bentuk fisiknya sudah bukan lagi si John melainkan robot T-3000 yang memang diprogram khusus untuk melakukan pertarungan tangan kosong. Ketika si kakek sudah tidak berdaya, itulah muncul Sarah dan Kyle yang lumayan sedikit membantu mengalihkan perhatian sehingga si kakek bisa menggunakan senjata magnetnya untuk membuat si John tidak bisa bergerak lingas lagi, yang pada akhirnya mereka bertiga sepakat untuk menghancurkan Skynet dengan cara memanfaatkan mesin waktu yang belum jadi ini untuk menimbulkan ledakan besar akibat kelebihan daya. Tepat sebelum mesin waktunya hancur, tubuh si kakek pun terbentar masuk ke dalam teknologi logam JFT 3000 yang belum sempurna, sementara Sarah dan Kyle dengan cepat lari menuju bunker pelindung.
Setelah kehancuran dunia berhasil dicegah dan Skynet musnah untuk selamanya, Sarah malah terlihat tampak bersedih karena kehilangan si kakek robot. Namun tiba-tiba dia seketika happy saat melihat si kakek masih hidup dengan teknologi yang justru malah semakin canggih dan up to date. Yang hal itu terjadi berkat tubuhnya yang jatuh ke dalam teknologi logam cair yang belum sempurna kembali. Sarah Connor. Beberapa hari kemudian mereka terlihat mengunjungi Kyle kecil di pedesaan yang setelah semuanya selesai, Kyle dan Sarah pun mulai membuka hati untuk menerima takdir yang seharusnya, yaitu menjalin hubungan dan menikah, di mana saat keduanya sedang menikmati momen-momen kemesraan dan kebersamaan, lagi-lagi si kakek muncul mendadak dengan senyuman kaku yang menyeringai di wajahnya. Dan terakhir, kita akan diperlihatkan dengan puing-puing reruntuhan gedung Skynet yang ternyata inti reaktor alias pembangkit sumber tenaganya masih utuh. Bahkan Skynet itu sendiri terlihat masih ada, sehingga cerita masih akan bersambung di film selanjutnya. Tamat. Terima kasih teman-teman sudah menonton. I love you.